Hai semua, kenalin nama aku Raditya Fatinafra dari D3 Teknologi Pulp dan Kertas kelas A. Di sini aku akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan kaustik atau soda kaustik NaOH. So, tonton terus videonya. Dadah! Sebelum itu, soda kaustik adalah salah satu bahan atau produk yang paling banyak digunakan dalam industri pulp dan kertas. Kertas terbuat dari selulosa, namun kayu tidak hanya terbuat dari serat selulosa. Ada tambahan zat non-selulosa dalam kayu yang harus dihilangkan. Dan yang paling penting adalah ada lignin zat yang ditemukan dalam tekstur kayu yang bertindak sebagai perekat dengan mengikat selulosa kayu bersama-sama. Untuk memudahkan menghilangkan pigmen dan bahan non-selulosa, kayu input harus dimasak sampai menjadi pulp. Proses ini dinamakan pulping, menggunakan kaustik soda pada suhu dan tekanan tinggi untuk mengeluarkan lignin. Pulp berwarna kuning karena adanya lignin yang tidak diinginkan untuk produk akhir. Natrium hidroksida atau juga dikenal dengan sebutan soda kaustik atau soda api adalah suatu senyawa anorganik dengan rumus kimia NaOH. Senyawa ini merupakan senyawa ionik berbentuk padatan putih yang tersusun dari kation natrium atau Na+ dan anion hidroksida atau OH-. Natrium hidroksida merupakan basa dan alkali yang sangat kaustik, mampu menguraikan protein pada suhu lingkungan biasa dan dapat menyebabkan luka bakar bila terpapar. Nah, senyawa ini sangat larut dalam air dan dengan mudah menyerap kelembapan dan karbon dioksida dari udara. NaOH digunakan dalam berbagai industri seperti dalam industri tekstil, air minum, sabun, deterjen, dan yang membuat pulp dan kertas. Produksi NaOH sendiri di seluruh dunia terus mengalami peningkatan yang pesat mencapai kira-kira 60-80 ton per tahunnya. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana sih proses pembuatan NaOH dalam skala industri. Nah, industri kaustik sering dikenal dengan istilah industri klor-alkali karena selain menghasilkan produk utama berupa soda kaustik NaOH, dalam prosesnya nanti juga akan menghasilkan klor dan gas hidrogen. Nah, sebelum kita lanjut ke prosesnya terlebih dahulu, tentunya kita harus tahu dong bahan baku dan bahan penunjang dari pembuatan kaustik tersebut. Nah, bahan baku dari kaustik itu adalah yang pertama yaitu Bran, 20-25% NaCl, yang kedua adalah air, yang ketiga natrium karbonat, dan yang terakhir adalah listrik. Untuk membuat natrium hidroksida, bahan bakunya adalah garam atau NaCl, di mana garam yang kadarnya 98% dilarutkan dalam air suling dan akan menghasilkan larutan garam atau yang biasa kita sebut brine. Lalu brine ini akan direaksikan menggunakan bantuan energi listrik, jadi dialiri listrik sehingga senyawa NaCl dan senyawa air akan berpisah. Nah, proses pemisahan atau penguraian ini menggunakan listrik yang disebut elektrolisis. Untuk bahan penunjang terdiri dari yang pertama asam sulfat, yang kedua merkuri, yang ketiga adalah asam klorida. Nah, setelah itu kita akan memasuki proses NaOH dengan metode elektrolisis sel pada membran. Nah, adapun proses pembuatan NaOH dengan metode elektrolisis sel membran adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah brine purification. Nah, bahan baku garam yang telah disiapkan masuk ke dalam rangka pelarut. Larutan garam tersebut kemudian dipompa menuju sebuah reaktor untuk direaksikan dengan sodium karbonat dari sodium hidroksida, di mana proses berlangsung pada suhu 0 sampai 50 derajat Celcius untuk mengendapkan kalsium karbonat dan magnesium hidroksida dengan reaksi sebagai berikut. Ca2. Nah, pada brine purification, endapan yang terbentuk keluar dari reaktor dan mengalami kenaikan suhu antara 55 sampai 60 derajat Celcius, kemudian endapan akan dihilangkan sebagai sluri atau lumpur, di mana pengendapan dilakukan pada clarifier. Larutan garam tersebut kemudian dipompa untuk proses filtrasi pada sand filter
dan plate and frame filter. Kemudian, larutan garam dipanaskan terlebih dahulu dengan heater sebelum menuju ke cushion exchanger agar kondisi operasi sesuai, yaitu pada suhu 60-70 derajat Celcius, dan akan dilanjutkan dengan anion exchanger. Tujuannya adalah untuk memperkecil konsentrasi pengotor menjadi ppb atau part per billion. Proses yang kedua adalah brine electrolysis dan evaporasi. Nah, proses elektrolisis ini adalah salah satu cara untuk membuat kaustik yang masih banyak digunakan di industri. Elektrolisis larutan garam menghasilkan klor pada anoda serta hidrogen dan NaOH pada katoda. Jika klor dan NaOH yang diinginkan sebagai produk akhir pada rancangan sel harus dibuat sedemikian rupa sehingga kedua bahan tersebut tidak bercampur. Ada 3 jenis rancangan sel yang paling banyak digunakan di industri. Yang pertama adalah sel diafragma, yang kedua sel merkuri, dan yang ketiga sel membran. Nah, kita akan membahas satu persatu dari sel tersebut. Nah, ada 3 jenis sel elektrolisis NaCl yang dikenal. Yang pertama yaitu proses diafragma, yaitu proses elektrolisis yang menggunakan diafragma asbes untuk memisahkan sel anoda dan katoda. Dan yang kedua adalah proses merkuri atau sel merkuri, yaitu yang menggunakan Hg sebagai katoda yang berikatan dengan ion Na membentuk amalgam NaHg. Dengan amalgam ini yang bereaksi dengan air membentuk NaOH dan Hg dikembalikan ke dalam sel. Yang ketiga yaitu adalah proses ion exchanger membran atau sel membran. Adalah elektrolisis membran ion untuk memisahkan sel anoda dan katoda. Nah, yang pertama adalah sel diafragma. Proses ini disebut dengan sel diafragma karena sodium hidroksida dan klorin dapat bereaksi membentuk NaClO dengan reaksi lanjut yang akan menghasilkan sodium klorat NaClO3 pada temperatur operasi di atas 40 derajat Celcius. Untuk mencegah hal tersebut, maka ruang anoda dan katoda dipisahkan menggunakan sekat yang disebut diafragma, sehingga sel ini dinamakan sel diafragma. Selain itu, sel diafragma juga menjaga bercampurnya gas hidrogen dan gas kalor, karena kedua gas tersebut dapat menyebabkan terjadinya ledakan apabila bercampur. Sel diafragma terbuat dari suatu selaput berpori yang dapat dilalui oleh ion-ion, namun tetap dapat menahan pencampuran produk. Suatu proses elektrolisis dalam industri alkali yang menghasilkan NaOH dengan kemurnian yang lebih tinggi dibandingkan dengan sel diafragma adalah sel merkuri. Dalam elektrolisis tersebut, anodanya terbuat dari grafit atau titanium, tetapi katodanya adalah kolam aliran raksa atau merkuri. Nah, yang ketiga adalah sel membran. Sel membran menggunakan membran semi-permeable untuk memisahkan kompartemen anoda dan katoda. Proses elektrolisis larutan garam atau brine dengan menggunakan sel membran merupakan teknologi paling modern dalam industri color alkali. Dalam sel membran tersebut, ruang anoda dan ruang katoda dipisahkan oleh suatu membran yang dapat dilalui oleh kation atau ion positif, atau disebut juga dengan membran penukar ion. Membran penukar ion tersebut memiliki peranan yang memungkinkan terjadinya perpindahan ion-ion sodium Na+ dari ruang anoda ke ruang katoda. Namun, membran tersebut mencegah mengalirnya ion Cl- ke ruang katoda dan mencegah sebagian besar ion OH- ke ruang anoda, sehingga soda kaustik yang dihasilkan tidak bercampur dengan larutan garam lainnya. Soda kaustik diproduksi dalam elektrolyzer membran pada konsentrasi sekitar 32% berat. Kaustik ini didinginkan dan dipindahkan ke penyimpanan. Kaustik yang didinginkan dipompa ke tangki utama untuk memasok kaustik untuk konsumsi kaustik internal di pabrik roller alkali. Kaustik yang dihasilkan melebihi konsumsi meluap dari tangki ini ke penyimpanan. Nah, proses yang keempat adalah weak brine dan Cl2 handling. Nah, air garam yang lemah meninggalkan elektrolyzer jenuh dengan klorin. Klorin harus dipulihkan karena beberapa alasan. Yang pertama, hilangnya hasil klorin dalam hilangnya produk. Yang kedua, klorin akan menghancurkan resin pemukar ion.
Yang ketiga, asap klorin yang berbahaya akan keluar dari larutan di tangki terbuka. Klorin terlarut dilepaskan dengan penambahan asam klorida ke air garam yang memasuki tangki. Gas klorin dipisahkan keluar melalui header klorin ke sistem penanganan klorin. Air garam yang lemah dipompa ke deklorinator air garam untuk menghilangkan klorin lebih lanjut. Nah, reaksi yang terjadi sebagai berikut. Deklorinator air garam menghilangkan klorin dari air garam. Air garam mengalir ke bawah lapisan pengetakan sementara udara atmosfer mengalir ke atas di bawah hypoven. Reaksi yang terjadi adalah NaOH ditambah Na2SO3 ditambah Cl2 menjadi Na2SO4 ditambah 2 NaCl ditambah H2O. Nah, pada Wigbrand and Cl2 handling ini, gas klorin dari electrolyzer didinginkan untuk mengembunkan air dan dikeringkan dengan kontak dengan asam sulfat. Gas kering dikompresi oleh kompresor cincin asam, kemudian dicairkan. Lalu klorin cair ini mengalir ke tangki penyimpanan. Lalu penguap klorin dan pemanas superklorin memberikan klorin gas murni ke pabrik pulp pada tekanan yang diperlukan. Sistem penanganan klorin ini terdiri dari sistem pendingin, sistem pengeringan, dan sistem kompresor dan sistem pencairan. Nah, sistem pendingin mendinginkan gelas klorin basah untuk mengembunkan sebagian besar uap air di dalam klorin. Sistem pendingin berisi pendingin klorin, chiller klorin, dan filter lilin klorin. Sistem pengeringan menghilangkan sisa air dan dengan mengontakkan gelas klorin basah dengan asam sulfat pekat. Kompresor klorin menerima gas klorin kering dari sistem pengeringan dan mengompres klorin untuk dikirim ke unit produksi asam klorida dan liquefier. Nah, sistem pencairan mengubah gas klorin menjadi klorin cair. Sistem pencairan terdiri dari liquefier, 2 tahap, dan unit pendingin. Nah, proses yang terakhir adalah hyposystem. Hyposystem yaitu aliran gas buangan yang mengandung soda kaustik dalam sistem hypo di scrubber untuk membentuk natrium hipoklorit. Sistem hypo untuk penyerapan klorin terdiri dari 2 menara scrubbing yang dihubungkan secara seri dan dihubungkan dengan pompa, tangki, dan pendingin. Gas ventilasi ditarik melalui sistem oleh kipas yang melepaskan gas yang digosok ke atmosfer. Pengoperasian sistem hypo dilakukan secara terus-menerus. Klorin tidak dapat dibuang langsung ke atmosfer karena sifatnya yang beracun. Menara hypo menghubungkan gas ventilasi dengan larutan kaustik untuk mengubah klorin menjadi hipoklorit dan garam. Kedua menara hypo dihubungkan secara seri. Setiap menara hypo terdiri dari menara yang dikemas, tangki pompa, pendingin, dan pompa yang mensirkulasikan larutan scrubbing. Menara hypo utama menghilangkan sebagian besar klorin dari gas ventilasi dengan menghubungkan gas dengan larutan yang mengandung kaustik. Menara hypo sekunder mengolah gas ventilasi untuk menghilangkan sisa klorin. Selanjutnya, kegunaan soda kaustik. Natrium hidroksida atau NaOH juga dikenal sebagai alkali kaustik atau kaustik logam basa. Natrium hidroksida adalah basa yang umum di laboratorium. Natrium hidroksida banyak digunakan di industri, terutama sebagai bahan kimia dasar dalam pembuatan pulp dan kertas, tekstil, air minum, sabun, deterjen, dan sebagai pembersih tren. Industri pulp dan kertas merupakan salah satu pengusaha terbesar kaustik soda di seluruh dunia, di mana kaustik soda digunakan sebagai bahan baku dalam proses pulping dan bleaching. Kaustik soda juga digunakan dalam proses daur ulang kertas bekas, yaitu dalam proses telightening kertas bekas.
Sekian penjelasan proses pembuatan NaOH elektrolisis dari saya. Maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.